Halo adik-adik di Rock Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang project yang udah kamu buat semua, yang namanya adalah cable car. Nah, cable car yang kita bisa putar, lalu ada dua kelereng yang nanti bisa akan berputar mengikuti arah putaran kita. Oke, seperti ini. Dan ini kelihatannya kenapa dinamain cable car? Karena dia mirip seperti cable car atau gondola kita bisa bilang, atau misalnya Skytrain atau kereta gantung yang suka ada di teman-teman hiburan atau di kebun binatang dan di banyak tempat. Nah, cuman bedanya sekarang kita ganti si kereta gantungnya dengan kelereng supaya kita mendapatkan simulasinya bagaimana cara kerja sebuah cable car. Nah, kalau kita mau bahas cara kerjanya cable car, kenapa sih dia bisa bergerak seperti ini? Kabel coba buka dulu si cable car-nya, dibuka dulu. Nah, kunci putarannya ada di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau kalian ambil di atasnya, dilepas dulu, maka kuncinya itu ada di sini. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada yang namanya adalah axle. Ini adalah axle-nya dan ini adalah wheel-nya. Nah, jadi kalau misalnya kamu gambar, di sini adalah axle-nya, ini adalah bagian yang sebelah sini ya. Dan yang di sebelah sini itu adalah wheel-nya. Ini adalah wheel. Yang ini adalah axle. Nah, prinsipnya adalah setiap usaha atau apapun yang kamu lakukan terhadap si wheel itu akan secara otomatis menggerakkan juga si axle. Jadi setiap kali kamu putar, jadi kalau kamu tahan tangan kamu di sini, setiap kali kamu putar, maka si axle-nya juga ikutan berputar. Kalau kamu putar ini, maka si stick bulat yang ada di sini juga ikutan berputar. Jadi kalau misalnya kita tahan, dia akan ikutan berputar. Jadi kalau misalnya kamu muternya ke arah sana, jadi kalau misalnya kita punya sesuatu nih di sebelah sini, misalnya di sini ada ikatan, lalu dia berputar di sini. Misalnya dia mengambil sebuah beban, maka kalau diputar ke arah sini, bebannya akan naik ke atas. Arahnya akan naik ke atas. Ini arah gerakan. Nah, berat si bebannya itu akan ada hambatan dari gravitasi. Ini adalah hambatan. Hambatan gravitasi. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu di sini, lalu kita kasih beban, lalu kita putar, maka dia akan naik ke atas, tapi bebannya itu akan menarik ke bawah. Nah, prinsip si wheel dan axle yang kalau kita modelnya seperti ini kan, kalau kita nih di sini kita tambahin lagi ada satunya, ada ininya ya, ada tuasnya, supaya gampang buat kita muter ini ya, kayak gini. Ini si tuasnya. Jadi kita usaha kita, setiap apapun kita lakukan di sini kita putar, mau ke depan atau ke belakang, maka si axle-nya itu pasti akan terus ikutan. Nah, sekarang yang tadinya bentuknya kayak gini, kita pindahkan dia jadi masuk ke dalam. Jadi tetap di sini jadi wheel-nya, ini axle-nya. Jadi setiap kali kita putar, maka si axle-nya itu akan berputar juga sama. Begitu juga kalau kita putar si axle-nya, si wheel-nya ikutan berputar. Tapi karena di sini kita putarannya dimulai dari si axle-nya. Nah, begitu kita taruh si axle dan wheel-nya masuk di sini, maka setiap kali kita putar, maka si axle di bawahnya juga ikutan berputar. Aksis di bawahnya ikutan berputar. Nah, sekarang kita pengen membuat, lalu gimana cara menghubungkan antara wheel yang ada di sini dengan wheel yang ada di sini juga. Ini juga sama. Tapi di sini, kalau di sebelah sini, tidak ada tuasnya. Jadi dia hanya ada wheel dan hanya ada axle-nya saja. Tapi tidak ada
tuasnya. Jadi susah untuk melakukan effortnya di sini. Makanya effortnya kita lakukan di sini. Atau usahanya kita lakukan di wheel yang sebelah sini, yang ada tuasnya. Nah, cara menggabungkan keduanya adalah dengan memberikan tali di antara keduanya. Itulah yang dinamakan prinsip katrol. Jadi kalau misalnya kita punya dua buah lingkaran, lalu kita pengen menggabungkan, kalau saya puterin yang sebelah sini, kalau Kak Abdul puterin yang sebelah sini juga ikutan berputar, atau kalau diputar yang sebelah sini juga ikutan berputar, maka dia akan diberikan sebuah hubungan, yaitu berupa tali. Nah, jadi setiap kali kita putar yang ini juga ikutan bergerak. Ini kita putar, dan ini perbandingannya 1:1. Jadi kecepatan kalau kita putarnya di sini secepat ini, maka di sini juga putarannya secepat ini. Ini yang biasanya digunakan di dalam katrol atau pulley. Jadi suka ada yang bilang juga kalau bahasa Inggrisnya pulley, kalau bahasa Indonesianya katrol. Nah, kalau misalnya katrolnya ini atau pulley-nya ini berbeda, misalnya contohnya kayak gini, misalnya yang sebelah sini besar, yang sebelah sini kecil. Nah, maka hubungannya akan seperti ini. Setiap kali kita, jadi kalau misalnya ini dibilang perbandingannya 1:2, itu artinya setiap kali si lingkaran yang besar berputar 1 kali, yang ini sudah berputar 2 kali. Jadi kalau ini 1:1, jadi ya sama. Sekali putaran, ini juga sekali putaran. Kalau ini sekali putaran, yang ini udah 2 kali putaran. Jadi kalau yang besar 2 kali putaran, yang ini udah 4 kali putaran. Nah, ini biasa digunakan di dalam prinsip katrol. Nah, jadi bagaimana cara membawa prinsip katrol itu di cable car? Kita hubungkan dengan talinya. Jadi kita hubungkan. Kita hubungkan seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, maka kita bisa menggerakkan. Setiap kali kita menggerakkan satu buah wheel, maka wheel yang lain juga ikutan bergerak. Setiap kali kita menggerakkan satu buah wheel, maka wheel yang lain juga ikutan bergerak. Nah, kalian bisa lihat, inilah yang terjadi. Beban marbles atau si kelerengnya itu ke bawah. Resistannya ke bawah. Makanya bisa dilihat di titik ini, dua-duanya, si tegangan talinya menjadi ke bawah. Sedangkan dua wheel ini menjaga supaya si kelereng itu tetap berada di atas. Nah, jadi kalau kita putar, nah kalian bisa lihat kalau di sini dua-duanya agak kuat, tapi begitu di tengah dua-duanya jadi turun. Nah, itu aja pembelajaran kita tentang cable car kali ini. Seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa hubungi tim Diro langsung, atau kalian bisa juga menulis dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas Diro Academy yang akan kalian ikuti. Selamat bermain lagi, jangan lupa dihias ya kabel karnya. Bye! Wow.